Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMK Veteran 1 Sukoharjo. Bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik ya tentunya. Perkenalkan, saya Erik Irawan, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang sedang menempuh kegiatan PPL pada SMK Veteran 1 Sukoharjo. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Ya, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi ceramah. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian ceramah. Secara umum, ceramah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan nasihat-nasihat dan petunjuk yang disampaikan kepada masyarakat. Pengertian yang lain, ceramah adalah kegiatan menyampaikan pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, dan juga pengetahuan secara lisan. Ceramah sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya adalah melatih cara bicara kita saat tampil di depan umum. Ceramah biasanya hanya disampaikan pada acara tertentu. Contoh saja pada kegiatan sekolah, penyuluhan pada instansi pemerintahan maupun swasta, kegiatan keagamaan. Yang kedua, jenis-jenis ceramah. Ceramah dapat disampaikan dari berbagai media. Media yang pertama adalah media secara langsung, dan yang kedua, media komunikasi. Contohnya TV, radio, dan juga internet. Ceramah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ceramah khusus, dan yang kedua, ceramah umum. Kita akan membahas mengenai ceramah umum terlebih dahulu. Ceramah umum adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat kepada khalayak umum. Cenderung bersifat persuasif, berisi ajakan untuk melakukan sesuatu, dan ceramah umum bersifat menyeluruh. Tidak ada batasan-batasan untuk pendengar maupun materi yang disampaikan. Yang kedua, ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu, bersifat khusus, baik dari segi materi dan juga pendengarnya. Ceramah khusus mempunyai batasan-batasan yang dibuat mulai dari pendengar dan materi yang disampaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa mendengar ceramah, khotbah, dan juga pidato. Ya, ketiga hal tersebut adalah sama-sama berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan informasi kepada pendengar yang bersifat persuasi. Kalau khotbah itu cenderung kepada penyampaian pengetahuan keagamaan, praktik ibadah, dan ajakan-ajakan yang dapat memperkuat keimanan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Informasi disebut juga penerangan informasi yang bersifat publisitas, ditujukan untuk umum atau publik. Selanjutnya adalah jenis-jenis informasi dalam ceramah. Berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi tersebut. Contohnya informasi yang menambah pengetahuan, informasi edukatif, dan informasi yang bersifat menyenangkan pembaca atau bersifat khayalan atau disebut juga dengan fiksional. Informasi yang kedua adalah informasi yang berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi yang berdasarkan tempat kejadian peristiwa itu berlangsung. Pada informasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu informasi daerah,
informasi nasional, dan juga informasi mancanegara. Yang keempat adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi yang berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Contoh saja, pada kehidupan kita sehari-hari terdapat bidang olahraga, bidang musik, bidang pendidikan, bidang sastra dan budaya, dan juga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah informasi berdasarkan kepentingannya. Nah, selanjutnya menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Bagian penting merupakan pokok atau dasar dari suatu ceramah. Dalam teks ceramah, biasanya bagian penting ditulis atau dicetak tebal. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat dilihat dari kebermanfaatannya. Jika bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian tersebut dianggap sebagai bagian penting. Maka dari itu, penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pembaca yang satu dengan pembaca yang satunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.